Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Anak-anak kelas 9 MT Salislah yang insya Allah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam serta sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semua dapat terhindar dari segala eh, mara bahaya dan penyakit yang sedang mewabah sekarang, yaitu virus corona. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan sehingga kita masih dapat melakukan kegiatan pembelajaran secara daring. Baik anak-anak yang soleh dan soleha, kita mulai untuk pembelajaran daring materi untuk kelas 9 minggu ini, yaitu yang akan kita bahas adalah permainan rounders ya. Jadi permainan rounders ini adalah permainan bola kecil sejenis kasti, baseball atau softball yang dimainkan dengan menggunakan bola tenis beserta stick ya atau bat, alat untuk memukul bola tersebut. Jadi cara memainkannya mungkin kalian sudah tahu ya. Jadi dengan cara melemparkan bola, kemudian regu pemukul memukulkan bola tersebut dengan sticknya atau dengan batnya sejauh mungkin ya, untuk kemudian si regu pemukul tersebut yang setelah memukul bola dia harus berlari ke base yang telah ditentukan. Baik anak-anak sekalian, di sini mungkin kita akan sedikit mengingatkan, saya akan sedikit mengingatkan kepada kalian, dan mungkin kalau kalian sudah pernah praktek di kelas 8 ya, waktu itu kita praktek baseball, kita praktek softball ya. Jadi masih banyak kekurangan di dalam teknik-teknik dasarnya. Saya harap dengan sedikit pengulasan kembali kalian akan dapat lebih memahami bagaimana teknik dasar dalam permainan rounders ini. Ini masih sejenis ya dengan kasti, baseball atau softball. Cara bermainnya sama. Baik anak-anak sekalian, yang pertama di sini untuk regu seperti biasa ya. Jadi satu regu itu berjumlah sebanyak 9 orang ya. Dimana permainan ini terdiri dari 2 regu ya. Jadi di sini ada jenis-jenis nama istilahnya tugas yang harus diemban oleh pemain-pemain tersebut. Di antaranya yang pertama adalah ada yang bertugas sebagai pitcher. Pitcher itu apa? Pitcher itu adalah orang yang melemparkan bola ya. Orang yang melemparkan bola atau orang yang melambungkan bola. Pitcher ini masuk kategori sebagai regu penjaga ya. Kemudian yang kedua ada pemain yang bertugas sebagai batter. Batter itu apa? Bukan makanan ya, bukan biskuit. Batter itu adalah orang yang bertugas sebagai pemukul ya. Jadi yang memukul bola itu disebut dengan nama batter. Batter ini masuk ke dalam kategori regu pemukul ya. Kemudian ada yang namanya baseman. Baseman itu apa? Orang yang bertugas menjaga base ya. Menjaga base. Ngapain base-nya dijaga? Ya untuk mematikan si pemain regu pemukul ketika dia berlari menuju base ya. Jadi baseman adalah orang yang bertugas untuk menjaga base. Kemudian ada yang namanya catcher ya. Catcher itu apa? Catcher itu penjaga belakang ya. Catcher itu penjaga belakang atau penangkap bola yang berjaga di belakang batter, yang berjaga di belakang pemukul. Jadi apabila bola gagal dipukul oleh si batter, ini bola tersebut harus langsung ditangkap oleh catcher. Nah, ini nanti ada kriterianya, berapa kali bola berhasil ditangkap oleh si catcher, maka si regu pemukul tersebut mati. Ya, jadi beberapa kali ditangkap bolanya oleh si catcher, maka si regu pemukul ini mati. Nah, ketika regu pemukul mati, otomatis posisi bergantian. Yang tadinya regu pemukul sekarang jaga, dan yang tadinya regu penjaga berganti menjadi regu pemukul. Jadi seperti itu pergantiannya ya. Baik anak-anak sekalian,
Untuk pertandingan softball sendiri, pertandingan permainan rounders sendiri, permainan rounders ini lamanya permainan ditentukan oleh inning, ya. Jadi bukan babak atau waktu atau apapun itu. Jadi lamanya permainan rounders ini ditentukan oleh inning. Apa itu inning? Inning itu perputaran. Satu kali menjadi regu penjaga dan satu kali menjadi regu pemukul, ya, itu ini. Satu kali jadi regu penjaga dan satu kali menjadi regu pemukul. Kemudian di dalam satu pertandingan rounders ini terdiri dari 7 inning, ya. Maka kalau dijumlahkan, kalau satu inning itu satu kali jadi regu penjaga dan satu kali jadi regu pemukul, maka kalau 7 inning berarti setiap regunya menjadi regu penjaga 7 kali dan menjadi regu pemukul sebanyak 7 kali, ya. Jadi dalam satu pertandingan softball terdiri dari 7 inning. Tuh. Baik anak-anak, kita ke teknik dasar, ya. Nah, ini kita akan ulas kembali karena waktu kelas 8 saya lihat masih banyak yang satu melempar masih tidak sesuai dengan kriteria. Kemudian kedua, cara memukul masih banyak bola yang enggak kena kepukul. Kemudian yang ketiga adalah catcher, cara menangkap bola. Ketika bola gagal dipukul oleh batter, si catcher ini rata-rata gagal juga menangkap bola yang gagal dipukul tersebut. Maka di kelas 9 ini saya mau ketika nanti kita praktekkan rounders, semua harus sudah sempurna. Dari yang melempar bolanya harus baik, harus bagus, harus tepat dengan si batter. Jadi agar si batter juga tidak kesulitan untuk memukul bola tersebut, gitu ya. Oke, baik. Yang pertama, untuk teknik melempar, yaitu lemparan ini ada beberapa jenis ya di dalam permainan rounders. Yang pertama itu adalah lemparan melambung dan yang kedua adalah lemparan mendatar. Lemparan melambung itu seperti apa? Lemparan melambung itu melambungkan bolanya dari bawah, kalian lemparkannya ke atas, jadi melambung, ya, dari bawah ke atas. Jadi posisi tangan kalian itu dari bawah, ya, mutarnya ya dari bawah ke atas. Nah, ya, dari bawah ke atas kalian lemparkan bolanya, tapi jangan tinggi-tinggi tentunya, harus disesuaikan dengan dengan posisi memukul si batter tersebut, ya. Jangan mentang-mentang melambung kalian melempar bolanya tinggi, nanti bagaimana si batter untuk memukul bola, ya. Jadi harus bisa menyesuaikan, ya. Itu untuk lemparan melambung, lemparnya dari bawah kemudian ke atas, tapi tinggi bola harus disesuaikan oleh si pemukul tersebut. Kemudian yang kedua adalah posisi mendatar. Posisi mendatar ini bolanya setinggi bahu, ya. Nah, posisi mendatar biasanya untuk cara melemparnya itu adalah seperti kamu melempar melempar batu, ya. Jadi kalau yang pernah lemparan batu mungkin kurang lebih seperti itu, ya. Nanti kita praktekkan untuk lebih jelasnya, ya. Nah, jadi posisinya seperti melempar batu. Jadi posisi tangan itu berada di pundak, kemudian dorong ke depan, ya. Jadi posisi bola yang diterima adalah sebahu regu pemukul tersebut, ya. Itu untuk cara melempar. Bagaimana dengan cara memukul? Cara memukul sama,
dipegang dengan dua tangan ya. Kalau yang memukulnya dari sebelah kanan, otomatis tangan kiri berada di pegangan yang paling bawah, tangan kanan berada di yang paling atas ya. Jadi dipegang dengan dua tangan. Kalian bisa dikira-kira bola datang semana. Bahkan di dalam permainan rounders itu kita boleh request. Artinya request apa? Kita minta tinggi bola semana yang sekiranya nyaman untuk kita memukul gitu ya. Jadi cara memukul dengan dua tangan ya. Nggak ada permainan rounders, softball maupun baseball yang memukul dengan satu tangan. Kemudian ya yang ketiga adalah cara menangkap bola. Nah, ini menangkap bola ada 3 jenis ya. Menangkap bola lambung, kemudian menangkap bola mendatar, dan menangkap bola menyusur tanah. Melambung berarti bolanya dari atas, si pemukul mukulnya tinggi, melambung ya. Nah, kemudian menangkap bola mendatar, kemudian bola menyusur tanah. Pada dasarnya cara menangkap itu sebetulnya sama, cuma arahnya saja yang berbeda. Nah, lantas trik apa sih yang bisa kita gunakan agar kita bisa pas untuk menangkap bola tersebut? Yang pertama, pastinya ya, posisi tangan kita itu, kedua tangan kita harus seperti membentuk seperti membentuk mangkuk. Tahu mangkuk? Ya. Nah, jadi posisi tangan harus seperti membentuk mangkuk. Jadi ketika kita sudah memperkirakan bola itu akan turun, maka kita gerakan tangan kita. Kalau bolanya dari atas, gerakan tangan kita ke atas. Kalau bola yang mendatar, gerakan tangan kita ke depan. Jadi posisi kedua tangan seperti membentuk mangkuk. Jadi agar si bola itu ketika datang langsung masuk, langsung tutup. Ya. Jadi bola itu pasti akan gampang kita tangkap. Ya. Kalau mendatar berarti ke depan, kalau bolanya menyusur tanah ya berarti tangan kita berada di tanah gitu ya. Jadi seperti itu pada dasarnya ya. Nanti kita praktekkan bersama-sama ketika sudah, mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir, kita segera melakukan pembelajaran tatap muka dan kita segera mempraktekkan ya. Jadi kekurangan apa di dalam praktek kalian bermain rounders waktu kelas 8 akan kita benahi di kelas 9 ini ya. Setidaknya untuk ketiga teknik dasar tersebut, yaitu melempar, memukul, dan menangkap ya. Setelah itu baru kita ke teknik-teknik yang selanjutnya, sliding, kemudian teknik berlarinya seperti apa ya. Nah, mungkin itu aja yang paling dasar ya. Mungkin itu saja untuk materi kali ini, saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.